Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk maju, untuk meningkatkan kompetensi kita, memajukan juga kinerja kita, karena kita itu sebetulnya adalah orang yang sedang berjalan menuju akhirat, menuju alam pembalasan yang tidak ada di sana amalan. Hakikatnya kita ini hidup adalah sebuah perjalanan, yang menuntut kita untuk maju dalam bekal kita, maju dalam tenaga kita, maju dalam segala hal, dan kita akan dapatkan balasan di sebuah waktu, sebuah tempat yang isinya hanya balasan tanpa ada amalan sama sekali. Oleh karena itu, antum beramal tidak beramal akan dibalas sesuai amalan. Antum sampai lelah di dunia ini untuk sebuah amalan kebaikan akan menuai hasil dan balasannya di alam tersebut, di akhirat tersebut. Mau tidak mau, antum malas ada balasannya, antum sungguh-sungguh ada balasan. Semua pilihan ada pada kita semua, tapi Allah jamin siapa yang berbaik akan dikasih kebaikan, yang berbuat buruk akan dibalas sesuai keburukan tersebut. Maka untunglah orang yang mau susah payah di dunia ini berkorban waktu, tenaga, walaupun mungkin dibayar dengan sangat kecil, dibayar dengan samun baksit, darahima ma'dudah, dengan harga yang sepele, namun Allah tidak akan pernah lupa dan Allah tidak akan pernah salah untuk membalas semua yang kita pernah perbuat. Oleh karena itu, kita wajib maju ya. Maju itu adalah kewajiban kita, mau dibayar dengan dinar ya, atau dengan dirham.
atau dengan rupiah. Yang kalau untuk umroh itu rupiahnya sebesar ini, dapatnya apa? Lebaran saja. Bawa 10 juta dapat cuma 5 lembar. Semuanya itu tidak membuat kita terhambat maju. Kita maju terus. Apapun orang lain memberi kita harga, kita tak pernah hiraukan. Kenapa? Karena Allah yang akan membalas. Dan balasan Allah itu pasti lebih baik. Pahala Allah pasti lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Maka saya bacakan untuk maju. Sebagaimana pada pertemuan pertama, kita harus maju dengan perubahan yang ada. Berubah untuk maju untuk bekal. Nah, saat ini dengan waktu yang hanya singkat, kita coba untuk menyampaikan materi yang sudah antum miliki kayaknya, terkirim ke Ustaz Abu Salim, PPT-nya, PPT. Kalau HP antum tidak support, maka apa? Harus support. Gimana caranya? Kita bersama. Ya. Apa mulai biru, lempar, beli yang baru, ya. Atau kita install yang dibutuhkan tersebut. Jika dimanfaatkan, seorang yang akan maju bekal. Lembaga pendidikan yang ingin maju untuk bekal. Antum pun sama, yang ingin maju untuk bekal. Tidak ada yang tanpa bekal. Kenapa? Karena itulah Imam Syafi'i membawakan bulughah bekal ini sebagai satu di antara syarat thalabul ilmi. Saya hanya membawakan dikit saja dan mungkin bersambung. Bekal yang harus ada itu atau pertama adalah merencanakan aktivitas. Yang kedua menumbuhkan keinginan yang kuat. Yang ketiga semangat meraih yang manfaat. Keempat doa. Kelima membekali diri dengan bekal yang cukup. Limanya kita akan bahas insya Allah. Kalau nggak cukup 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Kalau nggak cukup juga kita buat 5 kali pertemuan, tidak masalah. Yang pertama yang hati bilang, saya ambilkan ini daripada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Salamah. Ummu Salamah, namanya sama Hindu. Ummu Salamah ini punya kisah cukup menarik bersama suaminya Abu Salamah. Profil pasangan suami istri yang sangat setia dan hebat. Sampai ketika meninggalnya Abu Salamah, kata Abu Salamah, adakah orang lebih baik daripada Abu Salamah? Dan ternyata yang memegangnya adalah orang yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza asbaha, atau pada idza kana sholat subhi, sholat as-subha, ya, qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hafal semua.
hafal dan sudah tahu terjemahannya semua. Kita coba bedah hadis ini, atau dalam bahasa Arabnya waqafat ma'a hadits ini salaman. Yang pertama adalah jangan hubungan dengan ketiga kita. Wadah kita Muhammad SAW menyampaikan hadis ini, doa ini kapan? Ba'da salat subuh. Para ulama memaknainya sebagai zikir pagi. Zikir pagi. Menunjukkan bahwa beliau sebelum beraktivitas ke dunia itu merencanakan apa yang akan beliau cari di hari tersebut. Dengan memohon kepada Allah, pertama adalah ilmu yang manfaat, rezeki yang wajib, dan amal yang diterima. Kira-kira Nabi minta ini untuk contoh atau diri sendiri? Apa? Contoh. Kalau beliau pasti dapat manfaat setiap hari, wahyunya berjalan terus. Rezekinya Allah tanggung, amalannya masih diterima. Gak mungkin gak diterima. Minta gak minta, amalannya diterima. Beliau ingatkan kepada kita semua, wahai kaum muslimin, mintalah tiap hari 3 hal ini. Orang yang minta di pagi hari, kira-kira punya rencana nggak? Oh, ternyata muslim itu tiap hari punya rencana, yaitu rencana untuk mencari ilmu, untuk cari rezeki yang thayyib, sama amalan soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kedua, atupes dari yang itu, ya telah cari rezeki sudah pasti ya. Datang jam 7 cepat. Kalau telat awas, potong gaji di luar. Ya, potong gaji kalau ada di luar. Yang kedua, kita harus meluruskan kembali. Banyak pemikiran teman-teman ini yang saya anggap agak aneh. Contohnya gaji itu harus ikutin guru. Ya, gaji guru harus ikuti guru. Pas kan? UMR, UMK, aja. Guru dihitung kayak guru. Mau nggak? Nggak mau harusnya. Tapi orang kalau ngomong besar gajinya UMR ya, masa nggak mikir kalau guru itu lebih terhormat daripada guru karyawan? Ini masalahnya. Nah, mukmin itu pertama adalah merencanakan aktivitasnya, dan ternyata tidak sama aktivitas yang direncanakan dengan yang tidak direncanakan. Yang pasti, semua kegiatan atau aktivitas yang direncanakan akan lebih sukses. Antum mengajar nih dengan RPP sama nggak pakai RPP, mana lebih sukses? Ya pakai RPP. Kenapa? Karena ketika antum mengajar itu antum cukup 40 menit kali 2, 40 menit. Kalau antum rencanakan, antum ngobrol kanan, ngobrol kiri, gak sama.
pakai ceramah. Ya. Kemana-mana muternya, taunya apa? Waktunya habis, cuma sedikit materi. Makanya sebenarnya kalau aku lihat misalnya, dai-dai yang YouTube itu, kalau ceramah itu sampai menarik, hebat, atau dia materinya apa? Ada 20% materinya. Lain kalau ulama misalnya kayak saya bebas, ya, di Demen kalau pelajaran itu semuanya kan daging semua. Bahkan ada yang tidak ada tertawanya sama sekali. Kita ngaji kemarin di Imam Bukhari, orang Syekh Imam Bukhari, dari mulai jam 8 pagi sampai 8 malam itu gak ada ketawanya. Gak ada ketawanya. Pusing kan? 8 sampai 9.30 istirahat, 10 sampai jam 12 ngaji lagi. Istirahat dulu. Pada asar sampai maghrib, enggak maghrib pengajian, pada maghrib sampai jam 8 banyak kan? Tanpa ada candaan, tanpa ada dan fokus, fokus. Enggak cerita ini itu, enggak, fokus di kitab tersebut. Sehingga sesuai dengan yang direncanakan, buku itu habis ya pas di pertemuan sebelum penutupan, habis sampai wassalam. Saya punya guru namanya Syekh Abdul Latif, dijuluki di Madinah sebagai Yahya bin Ma'innya kuliah hadis. Ngajar jarah wa ta'dil. Beliau ini najis, pakaiannya masih pakai jas terus. Kalau musim dingin baju putih, jasnya yang terang, oranye, krim atau putih. Pakai sepatu, pakai apa? Datang dia dari luar, assalamualaikum, langsung masuk tempat tulis. Sama aja dikasih hasilnya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Dia juga ngomong apa buku, ya, karena dia pengarang bukunya, Muhammad Filjarwan Wattaqin. Dia bahas, ya, kan habis semua. Sebaik bersama beliau itu terbahas semua, dan di kitab ada semua. Itu guru yang paling istimewa yang saya lihat dalam 4 tahun saya di Jamiah Islamiyah. Rahimahullah ta'ala. Yang kena kanker pankreas, namanya kanker apa? Yang di leher, lancar kita penting. Ngajar saya 1,5 tahun, istirahat, sakit sampai meninggal. Rahimahullah. Itu guru yang punya rencana mengajar. Itu sama dia 1, 2, 3, 4. Dia ngomong. Bel itu habis kebahas. Kenapa? Karena ia rencanakan semuanya sebelum, sehingga nggak ada ngomong ke sana kemari sekeren, dan anak-anak nggak ada yang ngantuk mas.
padahal pakai bahasa Arab. Dan candanya dia itu kita serius, ya kan? Dia bercanda, tapi kesan kita apa? Serius. Ia akan semuanya. Makanya hasilnya masya Allah. Dia termasuk orang yang terkenal. Jumlahnya Yahya bin Ma'in di kuliah. Yahya bin Ma'in salah tokoh sejarah tabi'in. Temannya Ahmad bin Hanbal. Orang yang berkata dia tikoh itu mesti tikoh. Jadi dulu dalam zaman Ahmad ada namanya Yahya bin Ma'in, ada namanya Ali bin Madini, ada namanya Ahmad bin Hanbal. Itu orang top ya dalam cara bertakjil dalam. Sehingga sebagian orang mengatakan bahwa perencanaan adalah kunci kesuksesan dalam meraih tujuan. Mengapa harus perencanaan? Karena kita kalau merencanakan banyak sekali keutamaan, banyak sekali kemudahan. Paling tidak kita bisa mengidentifikasi prioritas mana yang didahulukan. Misalnya kita mengajarkan matematika, kita harus tahu mana matematika yang dibutuhkan anak-anak, mana yang tidak. Sehingga buku itu tidak semua diajarkan dengan porsi yang sama. Ada yang dia itu dikasih tarkis lebih, fokus lebih besar, sehingga dikasih soal dari itu, dikasih latihan itu. Ada yang materi itu tidak butuh diberikan waktu lebih, sekedar hanya memberitahu kepada anak-anak materinya saja. Misalnya namun sorot misalnya. Kalau Anda perhatikan, tidak semua kaidah nahwu itu harus dibahas secara detail. Ada yang harus dijelaskan sampai paham banget, karena menentukan pemahaman dia ke depannya. Tapi dibahas semua. Maka orang yang punya rencana akan bisa mengidentifikasi prioritasnya. Bisa juga untuk mengatur waktu yang ada dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya kita miliki. Maka butuh perencanaan. Bahkan bisa mengarahkan kita dan tindakan kita. Misalnya, saya sama teman, kalau saya nggak buatkan pedoman, saya akan ceramah kemana-mana. Sehingga akhirnya antum ini bingung, ini mau kemana ini? Ustadznya kiri temnya itu kalau bahas sesuatu kemana-mana, pocong, lebar kemana-mana. Tapi ada hubungan dengan masalah tersebut. Sekarang saya dai ceramah tentang misalnya hak suami istri. Kemana-mana sampai ngobrol dengan bagaimana, kemana cerita. Saya begini, saya begitu, panjang lebar. Padahal lah, cuma diharapkan suami. Pengalaman lebih banyak disampaikan ketimbang apa? Materi. Ada yang gitu? Banyak. Nah, saya begini panjang bahas apa? Kisah tersebut. Dengan perencanaan yang matang akan bahkan kata Syekh Utsman bin Khamis rahimahullah taala, beliau kadang mempersiapkan khutbah Jumat itu 3 bulan yang lalu sebelum waktu.
Tengah ya, kita di tempat bisa apa? Menyampaikan khutbah. Mana yang lebih sukses? Yang disiapkan. Artinya kita ceramah khutbah itu kita punya visi misi yang jelas. Ini mau dibawa kemana nih jamaah kita ini? Apakah dibawa ke kanan atau ke kiri? Karena yang namanya maqamul khutbah itu maqamul mau'izah. Bukan kisah sepanjang 1 jam khutbahnya, jamaahnya bingung apa yang disampaikan sama khotib tersebut, gak paham. Sehingga maqam khutbah dan maqam mau'izah mengajak kaum muslimin untuk beramal soleh, takut dengan neraka, ingin surga, menggerakkan untuk belajar dan lain sebagainya. Maka khutbah Jumat dahulu digunakan apa? Untuk itu dan singkat. Kenapa? Karena intinya adalah misalnya masalah Palestina. Tidak usah diterang Israel, dunia Yahudi, sampai panjang ngomong masalah Israel. Baru bantu Palestina. Apa manfaatnya bagi jamaah di masjid? Kecuali tidur kepanjangan apa? Sampaikan pentingnya membantu kaum muslimin. Kita sampaikan pahalanya bagaimana bantu orang itu dari muslim yang demikian juga orang yang punya pertanyaan yang matang akan membantu kita untuk menjadi fokus. Jadi fokus lebih terorganisir dan punya pedoman yang jelas. Makanya ketika antum berorganisasi, apa pertama yang antum harus tahu? SOTK. Ya. Apa itu? Struktur organisasi dan tata kelola organisasi. Sehingga antum tahu kapan antum terima instruksi, kapan antum tahu itu hanya koordinasi atau hanya usulan. Contohnya, saya di RIS ini tidak ada dalam struktur. Ada nggak? Nggak ada. Apakah sama antum memahami omongan saya dengan omongannya Pak Hari? Gak ada dalam struktur. Sama nggak? Saya ngomong itu hanya nasihat Ustaz saja. Kalau Pak Hari yang ngomong, apa kata antum? Ini keputusan. Ini kan? Padahal mungkin Pak Hari hanya nasihat. Saya yang buat apa? Keputusan. Maka SOTK itu jadi apa? Standar perencanaan kita. Saya sebagai guru ini bawa siapa? Di bawah kepala sekolah. Berarti semua kebijakan saya ini harus dilakukan kepala sekolah. Penilaian sampai kalau perlu sampai mana kita itu mengajar itu ada laporan dari kepala sekolah. Maka buatlah jurnal kelas. Ada apa kata itu apa tulis kan? Ustaz, waktunya panjang Ustaz, dan harus nulis di mana? Di kertas. Nanti dibuatkan jurnal tanpa kertas, pakai HP. Namanya apa? Solusi. Nanti manajemen akan bersolusi dengan HP. Ustaz, masih ketik susah. Ketik di rumah dulu sebelumnya, begitu nggak ada tinggal pakai paste, kirim ke
aplikasinya. Banyak misalnya polisi itu kalau jaga di lampu merah itu minta mas tolong ya saya dipotokan apa? Pernah gitu kan? Atau diminta tolong atau motor polisi gitu. Kenapa? Karena dia buat laporan. Saya sudah tugas di mana? Di bawah lampu merah jalan ini, jalan ini. Buktinya foto. Oh. Misalnya nanti ini Riz akan demikian juga absen dengan wajah. Ya. Bahkan saya pernah ada di sekolah tinggi Islam Arwaya Selawi itu mudirnya banyak kamera, banyak monitor. Setiap kelas ada kamera, bukan CCTV, bukan. Kamera yang bisa didengarkan suaranya guru ketika ngajar. Dan dia bisa nakur langsung dari kantornya tersebut. Jadi guru ngajar bagaimana ketika salah ulang akhta. Antum begitu kan pusing ya? Kalau antum ngobrolnya tidur, tahuan tidurnya. Memang sama mereka direncanakan semuanya. Maka butuh pemahaman tentang STOTK. Kemudian juga antum harus mengerti bahwa evaluasi itu adalah mencari kelemahan, bukan menyalahkan. Jadi kalau antum dievaluasi itu artinya apa? Antum diminta memperbaiki lebih baik, bukan salahkan. Antum udah capek nih, kata yang apa? Supervisi. Ya. Oh ini suaranya kurang keras. Dipanggillah sama kepala sekolah. Dikatakan antum ini ngajarnya kurang keras suaranya. Itu nyalakan antum atau mau memperbaiki antum? Tinggal saja kita. Bisa saja kita katakan ini nyalakan saya ini. Dan sampai ngajar salah lagi. Maka muncul kebencian kepada atasannya. Ini rewel banget, nggak boleh orang salah. Ya, sama kayak orang di daerah ya, pengajian pas yang dikaji ini bid'ah ini bid'ah. Apa kata mereka? Semuanya bid'ah. Padahal kan cuma 3 bid'ahnya. Yang lainnya kan bukan bid'ah. Sebenarnya guru juga, guru ketika dievaluasi oleh kepala sekolah, kadang mengatakan ini keren banget, susah banget ajarin. Bukan, itu untuk memperbaiki. Maka punya PR, saya punya PR, suaranya kecil nih. Bagaimana caranya supaya besar? Mungkin tiap pagi latihan teriak-teriak. Ambil teks dibaca keras. Lama-lama berubah ya suara itu? Berubah. Antum lihat presenter di TV itu kalau baca teks berita enak kan? Enak kan? Pada hari ini ada ini enak kan ngomong itu. Ini latihannya nggak sebentar. Lama latihannya. Bahkan mungkin ketika dia bacakan teks itu salah, ulang, ganti lagi, ulang, ganti. Kecuali TV Roja.
itu nggak ada kata ulang. Antum salah, salah udah. Karena nggak pakai apa? Editor. Kalau pensinya antum pas gitu, ya sudah. Tidak ada yang menyampaikan Pak saat itu pensi kurang. Itu kan raja istimewa, istimewa, ya, natural, tanpa lah sutradara. Karena nggak direncanakan, nggak direncanakan. Ya. Ustadz datang kalau pakai peci hitam ya hitam, putih ya putih, merah ya. Lain dengan televisi lainnya. Datang nggak pas ganti yang baju lainnya, apa yang kurang, mukanya banyak minyak, kasih bedak supaya nggak mantulkan cahaya, dan lain sebagainya. Direncanakan. Jangan saja juga ikhlas kita akan bantu banyak mengurangi ketidakpastian. Maka butuh perencanaan dalam hal ini. Nah, kebanyakan kita itu guru itu tidak pernah mau melihat perencanaan yang telah dibuat. Siapa dengan antum ada antum yang setiap mengajar buka LPP? Ada nggak? Ada nggak? Kayaknya nggak ada. Sudah hafal sakit. Begitu dilihat tidak sama. Profesi ini RPP-nya, ini ngajarnya. Beda banget. Ini ke selatan, ini kan ke utara. Ditegur, Mas. Apalagi yang ustadznya LC Madinah, kepala sekolahnya kan SPDI. Kata bosnya, aduh saya mau negur kok yang gak enak. Misalnya nih, Ustadz Abdul Salim jadi kepala sekolah, saya gurunya. Bisa gak evaluasi saya? Nggak bisa. Itu gurunya. Dengan SMK kita bisa ngomong, maaf Ustadz, saya sebagai kepala sekolah melihat Ustadz ini mengajarnya tidak sesuai RPP. Gimana Ustadz? Bukan sebagai Muhammad Agus Salim, bukan. Karena murid saya misalnya. Ya, tapi sebagai kepala sekolah. Nah, dalam SMK nggak boleh kepala sekolah melihat guru-gurunya. Gurunya adalah gurunya dia sendiri. Ada ya, Ustadz sudah tua dan jadi kepala sama anak muridnya. Masa murid dengan guru-gurunya, maka jangan pakai nama. Maaf Ustadz, saya ini sebagai kepala sekolah. Nah, melihat Ustadz ini tidak pas mengajarnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan RP yang dibuat. Atau dia ngajarnya VP, tapi siapa? Ceramah agama. Kata kepala sekolahnya, Ustadz saya tegur. Oke, Bu saya. Orang lebih tua, bahkan dulu sendiri, pakai nama jabatan. Saya sebagai kepala sekolah, dia tahu. Oh iya, saya ini guru. Dia kepala sekolah. Walaupun dia murid, saya sebelum. Makanya fotonya ada pertanyaan. Kita ada standar untuk mengembalikan pelanggaran ke bahkan kalau perlu ada SOP. Saya kemarin ngomong sama ada 2 orang dosen sekolah tinggi Islam. Ngomong pondok itu butuh SOP. Apa kata mereka? Kayak perusahaan aja. Emang perusahaan? Saya enggak. SOP itu bukan untuk waktu.
perusahaan itu untuk organisasi. Semua yang berorganisasi butuh apa? SOP. Bahkan Nabi dan juga agama Islam mengandungnya. Contohnya di rumah tangga kita itu ada SOP. Suami menafkahi istri. SOP itu. Kalau suami gak nafkahi istri, dituntut ke pengadilan memaksa laki-laki untuk menafkahi istrinya. Kalau nggak punya, dianggap utang. Dianggap utang oleh pengadilan. Itu SOP. Mau cerai nih. Saya perempuan pengen hulu, capek sama kamu hidup. Akhirnya apa? Hulu. Ada SOP-nya. Harus minta cerai ke suaminya. Kalau nggak mau menceraikan, kemana? Ke pengadilan agama. Sehingga hakim memutuskan cerai. Apa yang perlu dibayar? Untuk dibayar apa? Kompensasi. Bisa mengembalikan mahar atau yang disepakati. Itu SOP semua. Nah, bahkan antum pun ketika sholat itu juga berorganisasi berjamaah, ada imamnya dan makmumnya. Boleh nggak makmumnya baca Fatihah, imam baca suratnya? Kau tahu SOP-nya demikian. Sehingga ketika ada makmum kok maju ke depan imam, sampai di depan imam, apa kata antum? Enggak sah. Kok tahu? Ada SOP-nya dari syariat. Dilarang dari imam dalam soft dan gerakan zahir. Ada SOP-nya. Ustaz, gimana dengan masjid haram? Imamnya belakang makmum. Ya, Ustaz akhir. Selesai. Di masjid haram itu jamaahnya, imamnya di mana? Di belakang makmum. Ini Ka'bah, ini makmum yang tawaf itu, baru imam di belakang. Awalnya imam di depan, itu Ka'bah itu. Banyak hal berbahaya, ada yang membunuh subjek itu sampai terluka pengawal polisinya. Akhirnya dibuatlah garis itu. Imam di sini, ini kosongkan sampai ke belakangnya. Itu kalau sepi enak, kalau rame, pas full orang tawafnya nggak bisa. Akhirnya karena itu di belakang apa? Makmum. Aslinya nggak boleh aslinya. Ada SOP pertama mengatakan kita mana apabila telah darurat disebutnya baju haram, maka boleh imam belakang. Ada SOP-nya. Kejadian kemarin Syekh Mahir Muaikil ketika khutbah Jumat surahnya habis, baru membaca Fatihah mundur dia, ganti imam yang lainnya. Langsung kita buka buku fikih. Ada ternyata SOP dalam syariatnya ada. Imam yang nggak mungkin lagi suara, kan ada Jumatan ada suaranya. Di masjid haram yang kalau tidak pakai suara bingung orang masjid itu. Akhirnya imam sudah yang maju, dia mau mundur dan sudah meneruskan bacaan akhir Muhammad terus. Masih wajib kita butuh SOP.
dan evaluasi namanya muhasabah. Antum ketika muhasabah mencari kelemahan atau kelebihan. Nah, antum muhasabah itu mencari kelemahan atau kelebihan. Kelebihan. Apa itu? Kalau antum muhasabah dari kelebihan, antum jadi malas ibadah. Sudah hebat saya kok, sudah kayak malaikat. Tapi kalau antum menjadi kesalahan, kata antum kok salah terus ya. Jadi apa? Kelemahan. Untuk apa? Untuk diperbaiki. Dan antum juga gak marah. Makanya coba evaluasi itu apa? Mencari kelemahan untuk diperbaiki. Emotifnya banyak kita sampaikan banyak tentang sesuatu di saya beberapa manfaat perencanaan secara manajemen. Tapi ingat ya kawan, perencanaan bukan berarti kunci kesuksesan yang instan. Artinya rencana kita itu dapat berubah. Program kerja kita bisa berubah kapan. Begitu ada hambatan yang mungkin terjadi, ada kesalahan dalam rencana kita, dan bisa jadi kita rencanakan ternyata akan gagal. Kira-kira antum bertahan dengan rencana atau merubah rencana? Misalnya nih, antum mau keluar dari sini, ada yang kalimat lurus, ditutup gangnya. Antum terobos saja atau pindah merubah rencana? Merubah rencana. Jadi bila ada perencanaan itu kemudian disebut sebaik mungkin, tapi kemudian ada hal yang tidak mungkin diselesaikan, maka berubah rencananya itu tidak masalah, bukan salah. Dan banyak ada orang yang berencana, saya akan coba menikah tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Tahunnya gagal. Apakah copot gak nikah sama sekali atau merubah rencana menikahnya ditunda? Apa jawabannya? Merubah rencana agar sukses. Sudah 45 menit. Subhanallah ya, cukup lama. Baru poin pertama, belum semuanya sudah diringkas, ringkas ya, masih belum cukup. Enggak, kita akan ambil sedikit ini. Sedikit yang penting adalah bahwa seorang mukmin itu siap berubah dan siap untuk merencanakan perubahan. Kenapa? Karena perubahan tanpa rencana itu ngawur. Harus ada rencana yang baik. Maka akhirnya kita yang belum biasa merencanakan sesuatu belajar merencanakan sesuatu. Jika saya nggak mau sama Ustaz Salim, saya Jumat ini berangkat jam 7 pagi dari Solo, jam 8 sampai di Cengkareng. Ya. Buat jadwal saya di RIS. Ya. Apa dong? Republik Indonesia Serikat ya. RIS. Maka dibuatlah jam sekian sama wali murid,
sekian sama para guru, sekian sama manajemen, namanya direncanakan dan ternyata sesuai rencana. Oh, ternyata kurang efektif. Kalau nanti dengan manajemen sendiri, yayasan sendiri, untuk dua waktu. Akhirnya dirubah. Dan satu pertemuan yayasan saya dengan manajemen kepala sekolah. Biar apa? Biar kita lihat evaluasi perkembangan ini, kita pengen ke depan. Ya, saya mimpi sama Ustaz Alim bagaimana terima murid hanya sebulan aja. PPDB-nya ya sebulan. Dan saya punya pengalaman di Pondok Pesantren Nabas itu 28 hari dapat 400 dan hanya butuh 260 langsung tutup. Setelah itu padanya di gelombang kedua. Kalau saya maaf tidak ada gelombang kedua lagi. Ke depan saya juga masih mimpi imajinatif, divisualisasikan, yakinkan. Saya pengen buat setengah bulan. Bila setengah bulan selesai tutup. Tuh. Sehingga kita kerja lebih ringan dan duitnya lah masuk duluan. Jadi demikian kita berpikir untuk maju ke depan. Maka kita perlu evaluasi semuanya agar nanti mudah-mudahan ke depannya para guru maju, manajemen maju, yayasan maju, siapa tahu antum maju semuanya. Sehingga nanti antum bisa bahagia di RIS ini dan merasa susah payahnya itu ada balasannya di dunia sebelum di akhirat. Demikian juga semoga manfaat dan daya jawab sebelum kita tutup majelis kita. Ada pertanyaan? Kalau antum belum tahu merencanakan, belajar bagaimana merencanakan sebuah kegiatan yang kita ingin. Susah, ketik chat GPT, nanti apa? Ada semuanya. Contohnya, minta contoh perencanaannya, chat GPT. Tapi nanti antum jadi orang bodoh. Itu instan, semua yang instan itu hanya akan buat antum punya ilmu, punya informasi dan bukan punya ilmu. Karena beda-beda gini, ilmu itu kan pemahaman. Pemahaman itu akan membentuk sebuah kronologi di kepala kita untuk bisa menjawab banyak pertanyaan. Sehingga yang membaca dengan laptop dengan buku asli lebih hebat yang pakai buku asli. Kenapa? Karena Allah beri keberkahan pada sampainya kita. Sampai itu kan punya keberkahan sendiri. Moga kalau ada pertanyaan, ya akhwan, ya ikhwan. Atau capek, ya capek pengen pulang kan ke rumah. Kalau ada kecukupan insyaallah kita ini insyaallah kita berjumpa kembali pada waktu yang akan datang dengan materi yang tadi saat memiliki yang mungkin akan kita kembangkan bersama dengan waktu yang ada. Wabillahi taufik. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.